Assalamualaikum sobatku, bertemu kembali dengan Mbah Jebluk di channel Karangan Urip. Hal mistis dan misteri selalu saja hangat dalam perbincangan masyarakat Indonesia. Terutama pada zaman dahulu, kita sering mendengar hal mistis dari obrolan orang tua dan tetangga. Meskipun benar atau tidak dan mungkin hanya mitos semata, namun pada era saat itu hal mistis begitu berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin pada era sekarang banyak orang yang sudah tidak percaya dengan hal seperti itu. Di zaman sekarang kebanyakan orang berpikir logis, namun sebagai keturunan dari nenek moyang kita dahulu, ada baiknya kita mengulas kembali apa yang sering orang tua kita dulu percaya. Seperti hal mistis tersebut, dari jenis makhluk halus pun seperti jin, demit siluman jadi-jadian bahkan hantu pun begitu banyak macam dan jenis yang berbeda-beda, yang dipercaya dan mitos yang berkembang di era saat itu. Nah sobatku, kita ambil dari hal mistis berupa makhluk halus yang sering diperbincangkan dan yang sudah berkembang pada era zaman dulu, yaitu hantu Banaspati. Banaspati yang dikenal sebagai sosok mirip seperti api, yang melesat di tengah kegelapan malam hari untuk mencari mangsa yang tidak berdosa. Banaspati menjadi sosok atau entitas yang tidak lekang oleh waktu. Konon, sosok hantu Banaspati ini hadir menjadi sebuah pertanda bahwa adanya kiriman santet kepada seseorang yang dituju. Wujud dari hantu Banaspati sendiri adalah seperti singa yang berkepala manusia, tetapi dengan kedua kaki yang menghadap ke arah atas. Seluruh bagian tubuh dari hantu Banaspati ini bisa mengeluarkan api. Makhluk ini tergolong sebagai jenis makhluk halus yang paling ditakuti oleh orang Jawa, karena keganasan yang dimilikinya. Banaspati dikenal sebagai sosok yang suka mencelakai korbannya, bahkan hingga meninggal. Cara hantu Banaspati menyerang korbannya adalah dengan membakarnya hidup-hidup. Makhluk ini sering tinggal di pohon-pohon yang tinggi dan rindang, di sekitar daerah pemakaman atau hutan. Jika bertemu dengan sosok Banaspati, konon orang tersebut harus menahan nafas atau menceburkan dirinya ke dalam sungai jika memungkinkan. Hal itu dipercaya dapat menghindari dari bahaya yang dimiliki oleh makhluk ini. Namun, senjata terbaiknya adalah tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diselamatkan dari serangan siluman Banaspati tersebut. Pada kenyataannya, ternyata ada banyak juga sosok gaib selain hantu Banaspati yang memiliki wujud seperti bola api. Rupanya ada banyak sekali istilah makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat Jawa yang mempunyai wujud seperti bola api. Berikut ini adalah perbedaan hantu berwujud bola api yang ada pada kepercayaan masyarakat Jawa menurut budayawan dan sumber terkemuka. 1. Kemamang. Kemamang adalah makhluk halus atau hantu yang disebutkan memiliki wujud yang sama dengan hantu Banaspati, yakni berbentuk seperti bola api. Penampakan yang dimiliki oleh hantu Kemamang diceritakan terlihat seperti melayang-layang dari jarak yang jauh, lalu terus mendekati satu orang atau menyelusup dari satu pohon ke pohon-pohon yang lainnya. Kepercayaan dari keberadaan hantu Kemamang ini yang paling populer di daerah Jawa Tengah, di mana masyarakat setempat begitu mempercayai jika kemunculan Kemamang ini selalu bisa membawa hal buruk dan petaka. Munculnya hantu berbentuk jenis bola api ini juga dipercaya mampu membawa sebuah wabah penyakit yang bisa menyerang jiwa seseorang. 2. Lampor. Selain itu, jenis makhluk halus yang lain yang memiliki wujud seperti api yang selanjutnya adalah hantu lampor. Konon, hantu lampor ini adalah barisan atau pasukan dari makhluk halus yang berasal dari Laut Selatan. Dijelaskan bahwa wujud dari penampakan hantu lampor ini disebutkan tampak seperti layaknya api yang sedang berjalan dari kejauhan. Kemunculan sosok hantu lampor dengan jumlahnya yang sangat banyak serta wujudnya yang seperti bola api ini, ada juga masyarakat yang menyebut lampor ini dengan nama obor setan. Hantu lampor ini sama halnya dengan Kemamang dan juga Banaspati yang dimana kemunculan dari makhluk-makhluk ini dipercaya mampu membawa bencana dan petaka karena memiliki aura negatif yang teramat kuat. 3. Daru atau pulung. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa juga dikenal dengan sosok makhluk halus yang memiliki wujud bola api lainnya, yaitu daru atau pulung. Daru atau pulung merupakan hantu berupa cahaya merah yang melesat di atas langit dan tidak jatuh ke tanah, baik itu di sekitar rumah ataupun di lingkungan warga. Daru atau pulung ini juga disebutkan sering muncul pada waktu malam.
Jika cahaya merah tersebut jatuh di hari menjelang pagi, maka itu bisa menjadi sebuah pertanda bagus karena memiliki aura yang positif. Sedangkan jika jatuh pada tengah malam maka auranya adalah negatif, yang dipercaya mampu mendatangkan wabah penyakit. Seperti cacar air, dan lainnya sejenis penyakit kulit. Hantu ini dipercaya juga jika cahaya merah yang menjadi perwujudan dari daru atau pulung yang jatuh pada saat tengah malam, adalah sebuah jengges atau tenung atau biasa kita kenal dengan istilah santet dan guna-guna yang dikirimkan dari seseorang untuk mencelakakan orang. 4. Ulung gantung. Di kawasan daerah Gunung Kidul, masyarakatnya mengenal sosok hantu bola api yang disebut dengan pulung gantung. Di mana sosok ini dipercaya mampu membuat seseorang menjadi terkena gangguan jiwa. Sosok pulung gantung ini juga dipercaya bisa membuat seseorang terdorong untuk melakukan hal bunuh diri atau lebih spesifiknya lagi adalah gantung diri. Nah sobatku, itulah beberapa jenis makhluk yang memiliki wujud seperti bola api, selain Banaspati yang kisahnya diyakini oleh beberapa masyarakat Jawa pada era atau masa dulu. Mungkin untuk sekarang terutama di kalangan anak muda sekarang tidak pernah tahu, makanya dengan ada pembahasan soal hal mistis, yang banyak dipercayai dan yang sudah berkembang pada era masa lalu itu, agar bagi kalian yang belum pernah mendengar atau mengetahuinya, bisa mengenal mitos dan hal yang dipercaya oleh masyarakat pada zaman dulu tersebut, seperti yang disebutkan dalam video ini. Terima kasih untuk sobat sekalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa tinggalkan subscribe agar channel ini semakin berkembang lagi. Semoga video ini bermanfaat, dan menjadi pengetahuan tambahan. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.